kita, dan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji insya Allah bermanfaat dan membuat kita semakin yakin, semakin mantap bahwa Allah itu berkuasa atas segalanya dan Allah itu tidak akan bisa, Allah itu tidak akan bisa dibatasi oleh siapapun dan apapun, karena Allah Subhanahu wa taala Hayyun Qayyum. Maka zikir yang paling agung adalah tasbih. Membaca tasbih yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan bahas yaitu tentang at-tanzih. Apa itu at-tanzih? Mensucikan Allah. Bagaimana cara mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan baca pada hari ini. Itu bisa ditampilkan pada slide. Terus lanjut. Ini yang kemarin saya lanjutkan. Terus, nah ini bawahnya. At-tanzih ya, at-tanzih. Apa itu at-tanzih? At-tanzih itu ini kelanjutan dari pelajaran kemarin. At-tanzih itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai apa yang terlintas dalam benak manusia. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal saya sampaikan agar supaya kita itu tatkala mengingat Allah, tatkala kita itu mensifati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sama dengan apa yang kita sifati. Misalkan Allah ini sedang apa? Nah, ketika kita mengatakan sedang, berarti kita secara tidak sadar menjadikan Allah itu ada kaitannya dengan waktu. Berarti secara tidak sadar kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika Allah itu, misalkan di tempat Allah itu di atas langit, secara tidak sadar kita menempatkan Allah itu di sebuah tempat, padahal Allah itu berbeda dengan makhluknya. Padahal Allah itu maha suci dari sifat yang tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allah itu besar, padahal besar itu dalam benak manusia sebesar apa? Nah, itu semua menurut Imam Al-Ghazali, pikiran manusia itu harus ditanzih, harus dibersihkan dari berbagai hal-hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, kemudian besar, ukuran, dan sebagainya. Maka itu namanya at-tanzih. Tanzih itu membersihkan Allah, mensucikan Allah dari berbagai sifat yang tidak pantas melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu Subhanallahi amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, maha suci Allah dari apapun yasifun yang disifati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala apa yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengatakan misalkan ada sebuah kejadian ini dan itu, misalkan ada anaknya seorang tokoh sudah belajar sungguh-sungguh tapi tidak berhasil, kemudian ada anaknya tukang becak berhasil, kemudian kadang kita memikirkan di mana ya letak keadilan Allah. Nah, ketika kita mengatakan di mana letak keadilan Allah, itu harus kita bersihkan, karena Allah lebih tahu dari apa yang tidak pernah kita ketahui. Allah lebih tahu karena Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah itu alimun. Nah, ini akan kita bahas. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam memahami tauhid yang sedikit agak jelimet, tapi kita hati-hati agar supaya dalam benak kita tidak terdapat sedikit pun menjadikan Allah itu berbentuk, bertempat, dan juga bersemayam di langit, dan bagaimana kita akan jelaskan pada pengajian pagi hari ini. Kita bisa lanjutkan pada slide berikutnya. At-tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, anna laisa bijismin musawwar. Kata Imam Al-Ghazali, di situ Allah bukanlah tubuh jisim yang berbentuk. Berarti kalau kita mengatakan Allah itu
besar, itu berarti Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ada bentuknya. Maka kita harus memahami Allah itu tidak berbentuk, maka tidak pernah diperbolehkan kita Allah itu sebesar apa. Nah, sebesar apa? Maka harus kita bersihkan pikiran kita, berarti Allah itu tidak berbentuk. Bagaimana kita tahu Allah itu tidak berbentuk? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Laisa tidaklah ya. Kamitslihi ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala apa? Syai'un segala sesuatu. Berarti Allah itu berbeda memang. Bahkan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya, sehingga kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu Hayyun Qayyum, Allah itu Ahad, Allah itu As-Samad, Allah itu lam yalid wa lam yulad, Allah itu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu Al-Hadi, Allah itu Ar-Razzaq. Berarti sebagaimana Allah sifati dalam dirinya. Jadi jangan pernah kita misalkan berpikir atau terlintas dalam benak kita itu Allah itu di tempat, Allah itu seperti apa. Maka kalau kita menempatkan Allah di sebuah tempat, itu berarti menggambarkan Allah itu ada bentuknya. Maka di sini wa anna laysa bijismin musawwar walau jauharin walau jauharun mahdudun muqaddar. Nah di sini ditegaskan ya, Allah Subhanahu wa taala bukanlah tubuh atau jisim yang berbentuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar atau permata yang terbatas dan berukuran. Ditegaskan di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak seperti yang ada. Apa yang ada tidak semisal dengan Allah. Nah, Allah tidak seperti yang ada, karena yang ada, yang kita dapati dengan mata kita, yang kita dengarkan dengan telinga kita, yang kita raba dengan tangan kita, yang kita gambarkan dalam benak kita, itu Allah berbeda dengan makhluknya. Muhalafatul lil hawadisi. Itu kalau kita belajar waktu kecil, Allah ya, wujud kita muhalafatul lil hawadisi. Ya, itu muhalafatul lil hawadis berarti Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Berarti jangan sampai Allah ini lagi apa ya sekarang? Kenapa saya doa sudah lama tapi tidak dikabulkan? Jangan-jangan Allah ini tidak memperhatikan. Nah, ketika kita mengatakan memperhatikan, Allah tidak memperhatikan, berarti kita membatasi Allah tidak memperhatikan. Padahal Allah itu alimum bidzatis sudur. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah itu fa'al, maha berkehendak. Ya, berarti jangan sampai terlintas dalam benak kita itu tentang Allah itu seperti apa, bagaimana. Nanti dijelaskan betapa Allah itu qaribun min hablil warid. Ya. Kemudian Allah tidak seperti yang ada. Berarti yang ada ini adalah makhluk. Selain Allah itu makhluk. Kullu syai'in halikun illa. Segala sesuatu yang ada di semesta ini, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala halik, hancur lebur. Illa wajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Wajhahu itu artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah sendiri yang tidak mungkin lebur. Maka selain Allah disebut makhluk. Sehebat apapun itu tetap makhluk. Namanya makhluk, ciri khasnya adalah rusak. Namanya makhluk pasti berbeda dengan Al-Khaliq yang menciptakan. Jadi logikanya sederhana. Yang namanya pencipta itu pasti berbeda dengan ciptaannya. Maka tidak mungkin orang itu menggambarkan antara ciptaannya dan yang menciptakan. Antara kursi itu kan ciptaan manusia. Yang nggak akan mungkin sama dengan yang menciptakan kursi tukang. Sampai kapanpun kursi itu tidak akan bisa menyamai tukangnya. Nah, itu namanya mukhalafatul lil hawadisi. Apa yang ada tidak semisal Allah Subhanahu. Yang ada pasti berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak dibatasi oleh ukuran dan tidak dibatasi oleh kesemua kawasan.
Misalkan Allah maha besar. Loh, besarnya Allah itu seperti apa? Kita tidak diperkenankan tanya tentang ukuran Allah Subhanahu wa taala karena yang namanya ukuran itu makhluk. Berarti selain Allah itu ada ukurannya. Langit, ya, luasnya langit dan bumi, kemudian luasnya lautan, luasnya alam semesta, kawasannya itu berapa mil, itu ukuran makhluk. Kalau Allah akbar, Allah itu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Berarti Allah maha besar, yang lain itu dianggap tidak ada. Kalau dalam kitab Al-Hikam, kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang terlihat di alam semesta ini adalah Allah. Ketika kita mendengarkan, sejatinya yang membuat kita bisa mendengar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa melihat, sejatinya kita bisa melihat itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tangan bergerak, ya, nadi bergerak, jantung bergerak, itu semuanya yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam pikiran kita itu Allah yang menggenggam alam semesta ini. Jadi tidak pernah atau jangan pernah kita itu berpikir Allah itu ada ukuran atau dibatasi tempat. Misalkan Arif berarti Allah tidak bisa dong merubah alam semesta ini. Itu yang tidak bisa otak kita. Ya, kalau Allah itu serba bisa. Buktinya apa? Fir'aun yang mengaku Tuhan tidak bisa membuat dirinya hidup selamanya, bahkan mati. Namrud yang mengatakan dirinya Tuhan, akhirnya dipermalukan, akhirnya matinya itu digigit nyamuk. Bayangkan, orang yang paling top yang mengaku Tuhan, matinya itu hanya digigit nyamuk. Kita pun tidak boleh menyombongkan kita ini hebat, kita ini kuat. Bagi Allah itu biasa, tidak ada artinya sama sekali. Maka jangan pernah membatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak diliputi semua arah dan tidak dapat diliputi bumi dan langit. Misalkan Allah ini sedang di bumi hari ini. Allah ini sedang di langit malam ini. Allah itu ada di barat. Berarti Allah di Ka'bah. Itu namanya Baitullah, tidak. Allah itu tidak apa, supaya kita tahu bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka kalau kita Allah itu di barat, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, karena yang bisa berpindah-pindah satu arah ke arah yang lain itu hanya makhluk. Berarti Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu berbeda dengan makhluk. Nah, ini clear, berarti Allah itu an-tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang sama dengan makhluknya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian kita lanjutkan. Makna Allah bersamayam. Karena ada satu ayat menerangkan Allah itu di atas arsy. Allah bersamayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal-'arsy istawa. Dengan Allah Subhanahu wa taala bersamayam di atas arsy dengan cara seperti yang dikatakannya, dengan arti yang digandakinya. Jadi kalau kita mendengarkan bahwa Allah itu di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal-'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, itu kita tidak boleh menerangkan misalkan bagaimana, yaitu ya sebagaimana yang Allah katakan dan sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi otak manusia itu nggak boleh menggambarkan Allah itu di atas langit, itu atas tempat dan bagaimana seperti apa, itu yang tidak boleh. Biarkan Allah mensifati dirinya sendiri. Ya, biarkan Allah mensifati dirinya sendiri. Biar aman. Karena kalau manusia itu terlalu jauh mensifati Allah, akhirnya muncul. Jangan-jangan Allah itu kalau sudah sedang muncul, berarti ya kaitannya dengan waktu itu adalah makhluk. Jangan-jangan Allah di atas langit. Di atas langit, jangan kita membayangkan langit, berarti Allah itu menempati makhluknya. Langit kan ciptaan Allah. Kalau Allah di atas langit, berarti Allah itu bersemayam di atas makhluknya. Padahal Allah itu harus suci dari berbagai sifat-sifat yang disematkan pada dirinya. Ini agak jelimet tapi sangat penting, karena ini menjadi landasan kita di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semayamnya Allah maha suci dari persentuhan dan menetap diam.
Misalkan Allah berarti diam. Kalau kita misalkan mengatakan Allah itu di atas arsy, berarti Allah nggak akan kemana-mana. Biasa kalau bisa diartikan, berarti Allah tidak akan menyentuh bumi, tidak akan menyentuh lautan dan sebagainya. Berarti itu sama dengan menyamakan Allah dengan tempat dan juga menyamakan Allah dengan waktu. Serta bagaimana? Berarti kita bagaimana? Ya sudah. Ya Allah itu hayyun qayyum, berdiri sendiri. Allah hidup tanpa perlu bantuan. Allah itu berdiri sendiri tanpa harus membantu atau membutuhkan makhluknya. Itu Allahu hayyun qayyum. Makanya ayat yang surat paling top, paling top itu adalah yang mana Allah itu mensifati dirinya. Pertama yaitu surat Al-Ikhlas. Makanya Bapak Ibu kalau baca surat Al-Ikhlas itu harus betul-betul dimaknai karena Allah mensifati dirinya. Dan juga ayat kursi. Dan itu Allah mensifati dirinya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, Allah itu hidup. Kita tidak terbayang kalau Tuhan itu mati. Maka akan hancurlah alam semesta ini. Berarti kita menyembah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis sama, yang meliputi, yang menguasai langit dan bumi. Jadi nggak pernah bumi dibiarkan, langit dirawat, dan perawatannya seperti apa? Sebagaimana Allah yang lakukan, yaitu Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yashfa'u illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa sa'alu samawati wa la ya'udu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim. Kemudian berikutnya, Maha Suci Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah dari bertempat maupun berpindah serta tidak dipikul oleh arsy. Ada malaikat pemikul arsy. Berarti kalau Allah di atas arsy, berarti Allah dipikul malaikat. Nah, pemahaman seperti ini harus kita bersihkan. Maka di sini Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, yaitu Subhanallah dari berbagai berbagai hal yang disematkan kepada Allah, termasuk bertempat. Misalkan bertempat di atas arsy. Bagaimana? Ya sudah, Allah mensifati dirinya, kita tidak perlu mentafsirkannya, kita tidak perlu menganalisis dan lain sebagainya. Kadang manusia, ini namanya manusia ya, kadang muncul dalam benak manusia ini. Kita ini sudah sholat, sudah puasa, zakat, haji, sedekah, berdoa, tahajud, baca Quran dan sebagainya. Kita mempunyai harapan, dengan harapan hidup kita itu tenang, hidup kita itu penuh kebahagiaan. Karena kita punya banyak harapan dengan ibadah-ibadah itu. Ternyata Allah tidak menghendaki seperti itu. Ternyata kita sholat tahajud, ternyata ya tetap saja sakit. Puasa ya tetap saja sakit. Nah, sedekah ya tetap saja rezeki tidak bertambah. Akhirnya kan muncul, gimana ya Allah ini. Nah, ketika muncul gimana Allah SWT itu cepat segera dihilangkan. Karena akan muncul setan itu masuk dalam diri kita. Jangan-jangan Allah nggak adil ini. Jangan-jangan Allah. Nah, itu segera dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Ya, cara menghilangkan itu dengan bercanda. Akhirnya lupa kan. Setan itu kan sudah mulai masuk di situ. Iya, setan akhirnya mengompori gini, iya kamu percuma sholat. Itu nggak sholat, itu bahagia. Nah, itu malah melawan Tuhan, malah duitnya banyak. Kita ngapain gitu? Nah, itu tiba-tiba muncul. Iya ya, Allah itu nggak adil. Allah itu kok tidak memperhatikan saya. Tetangga saya itu nggak pernah sholat, malah tenang-tenang saja. Duitnya juga banyak, anaknya juga banyak, bahagia. Saya itu sholat kok tambah sengsara. Nah, ketika itu bermunculan dalam benak kita, itu segera kita alihkan untuk hal-hal yang menyenangkan hati kita, menghibur kita, agar pikiran-pikiran yang membahayakan itu hilang. Sebab kalau diteruskan, itu bahaya. Dan kalau sudah membahayakan, itu kadang pasti munculnya begini.
Allah itu betul-betul tidak mendengar. Katanya Allah itu maha mendengar. Tapi kenapa saya doa 10 tahun, 20 tahun tidak pernah dikabulkan? Wah, itu bahaya. Makanya kalau kita ada muskil, ada masalah-masalah dalam benak kita tentang Allah Subhanahu wa taala, kita segera menghilangkan dengan berbagai cara, yaitu minum kopi sambil lihat lampir, tertawa, tersenyum. Ya setan itu akhirnya pusing. Wah, ini sudah lupa dengan permasalahan, atau melihat apalah yang bisa melupakan pikiran-pikiran seperti itu. Karena banyak sekali orang yang kadang hanya gara-gara seperti itu akhirnya pindah agama. Itu tadi. Saya ini sudah sedekah, zakat, saya sudah sholat, saya sakit bertahun-tahun kok tidak sembuh. Kenapa? Saya sudah berobat. Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Padahal ya kalau kita ngaji kitab Al-Hikam, ya orang yang sudah kenal Allah, sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau sehat kita harus berangkat ke masjid, kita harus membaca Al-Quran, kita harus tahajud. Tapi kalau sakit, ya kita tidak harus mencari, maka pahala yang kita dapatkan yaitu dengan sabar. Bagi orang yang sudah mapan, itu melihat sakit itu bukan sebuah ujian, tapi adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Nah, itu karena kita sudah mempunyai pengetahuan tentang ilmu tauhid. Kalau enggak, akan menyalahkan. Kalau sudah menyalahkan, ini tauhid kita nanti akan bahaya. Terus ars dan para pemikul, ya, para malaikat dan pemikulnya dipikul oleh kelembutan kekuasaan Allah dan tunduk pada genggamannya. Maka ars yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu akan tunduk pada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Makna Allah Subhanahu wa taala bertahta. Ar-Rahman al-Shistawa. Allah bertahta di arsy. Artinya apa? Artinya Allah itu berkuasa di atas segala. Bahkan di atas segala sesuatu. Hingga bagi Allah Subhanahu wa taala bumi berta seluruh isi dan alam tidak menghalanginya. Keagungan Allah di atas arsy tidak menambah kedekatannya pada arsy maupun langit, sebagaimana juga tidak menambah kejauhannya dengan bumi dan tanah yang dipijak oleh makhluknya. Derajat Allah lebih tinggi daripada arsy dan segala bentuk ciptaannya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah itu dekat, bukan berarti dekatnya Allah itu seperti Allah itu dekat seperti makhluk. Kalau Allah di atas arsy, bukan berarti Allah itu bertempat bersemayam. Ya, kalau Allah itu jauh, bukan berarti kita tidak bisa menjangkaunya. Maka jauhnya Allah Subhanahu wa taala, dekatnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Karena pikiran manusia ketika jauh itu ada jaraknya. Ketika dekat juga ada jaraknya. Ketika Allah di atas arsy, Allah itu manusia menggambarkan yaitu bertempat. Maka di sini ya Allah mungkin tidak boleh kita sifati yang yang kita lekatkan, kita sematkan pada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Allah maha dekat kepada setiap makhluknya. Allah qaribun. Allah itu maha dekat. Bahkan bagi seorang hamba, Allah lebih dekat dari urat nadi, min hablil marid. Allah Subhanahu wa taala ya menyaksikan segala sesuatu, di mana kedekatannya tidak bisa disampaikan dengan disamakan dengan kedekatan antara bagian-bagian roda tubuh manusia, sebagaimana zat Allah tidak menyamai zat tubuh makhluknya. Intinya itu Allah itu berbeda dengan makhluknya. Makanya tauhid yang diajarkan oleh guru-guru kita, mukhalafatul lil khawatis, sudah top. Gimana Allah? Allah itu ada. Allah itu seperti apa? Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sudah selesai. Sehingga dalam pikiran kita itu tidak pernah janggal. Allah katanya di langit. Berarti di langit mana? Langit 7 itu nggak ada. Karena apa? Kita sudah didahului Allah itu berbeda dengan makhluknya. Selain Allah itu makhluk.
tempat, waktu, jumlah, kawasan, area, geografi, langit, bumi, lautan, langit, surga, neraka, itu semuanya makhluk. Maka kalau kita punya keyakinan Allah berbeda makhluknya, berarti kita tidak pernah ya terfikir atau terbesit dalam benak kita Allah itu bertempat, Allah itu kaitannya dengan waktu, Allah itu sedang apa, bagaimana, itu tidak pernah. Karena Allah itu subhanallahi, maha suci Allah, amma yasifun, dari apa yang disifati oleh orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, Allah berbeda dengan makhluknya. Subhanallahi amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, maha suci Allah, amma, dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka sifati. Ini mantap kan? Kalau kita misalkan Allah lagi apa, sedang apa, bagaimana, di mana, kita itu kan pikiran manusia. Ketika ada pertanyaan dalam pikiran manusia, kita ingat subhanallahi amma yasifun. Makanya tasbih yang paling top adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti kita terbebas dari pikiran atau dari apa namanya, dari sifat manusia yang mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Allah tidak adil, ada yang mengatakan Allah itu tidak maha mendengar, buktinya saya berdoa tidak didengar, buktinya saya minta tidak diberi, ya, buktinya tidak apa, orang non Islam malah diberi. Itu kan sifat-sifat manusia. Ketika mensifati Allah, maka kita kalau ada seperti itu, subhanallahi amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi, subhanallahi amma yusyrikun. Itu pasti doa-doa yang dibaca biasanya di akhir subhanallahi amma yasifun. Kadang kita mensifati Allah itu salah. Maka kita berzikir subhanallah amma yasifun, insya Allah kita selamat, karena kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari pikiran yang tidak pantas tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbeda dengan makhluk, mukhalafatul lil hawadisi yamu binafsihi wahdaniyah iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu kita ingat mukhalafatul lil hawadisi. Kita lanjutkan. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia maha, ya, dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat. Maksudnya selain Allah adalah makhluk, maka tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini tidak ada sesuatu pun, ya, sesuatu itu berarti makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un wa huwa, yaitu Allah maha, ya, maha mendengar dan maha melihat. Bagaimana Allah melihat? Yaitu Allah melihat dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh misalkan Allah itu melihat, jangan-jangan Allah itu punya mata yang matanya sangat besar, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti menjadikan Allah itu berbentuk, bertubuh. Berarti sama dengan menyamakan manusia, karena menganggap Allah itu punya mata. Nah, maha melihat itu dengan yaliku bijalali, yaitu sesuai dengan yang Allah maknai dan yang Allah kehendaki. Maka tidak diperbolehkan otak kita itu berselancar kemudian menggambarkan Allah itu melihat sebagaimana manusia melihat, sebagaimana mendengar, karena diawali laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Terus lanjut.
satu pun menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti Bapak Ibu sudah hafal. Ya. Ini saya sampaikan biar apa? Biar mantap. Biar mantap, ternyata ayat yang kita baca setiap hari itu ayat tentang tauhid, di mana seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mensifati dirinya. Suatu saat orang-orang kafir datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ragu, mereka itu heran, mereka itu melihat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat menghadap Ka'bah. Sementara orang-orang kafir dan orang-orang yang ada pada waktu itu, baik orang Nasrani yang tinggal di mana itu? Kaisar Romawi ya, Romawi dulu di daerah Syria. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang yang tidak beragama Islam, itu kan punya sesembahan. Dan sesembahannya itu banyak jumlahnya. Kalau orang kafir Mekah, orang musyrik, itu setiap orang itu punya berhala. Di sekitar Ka'bah dulu itu ada sekitar 360-an, 65 jenis berhala. Berhalanya macam-macam. Ada yang bentuknya dari emas, itu kalau orang kaya. Ada bentuknya dari perak, kalau kekayaannya itu turun sedikit. Kemudian ada yang bentuknya itu dari perunggu, ada yang bentuknya juga dari besi, ada yang bentuknya itu dari kayu, batu, bahkan mungkin ada yang dari tepung. Karena masing-masing punya Tuhan. Ini yang paling besar adalah Lata dan Uzza ada di dalam Ka'bah. Nah, pada saat itu juga ada namanya Trinitas, yang mana itu disembah di Romawi. Ya, Romawi, yaitu ada Bunda Maria, ada Tuhan Bapa, Tuhan Umat, Tuhan Anak ya. Nah, kemudian itu ada juga orang Majusi menyembah api. Dan masih banyak lagi yang mengatakan bahwa Tuhan itu jumlahnya banyak, Tuhan itu ada bentuknya, Tuhan itu ada fisiknya. Akhirnya orang kafir Mekah itu datang pada Rasulullah, ya Muhammad, sif lana rabbak, wahai Muhammad, coba sifatilah Tuhanmu kepadaku. Apakah seperti Tuhan kami yang seperti berhala di sekitar Ka'bah? Apakah seperti orang Majusi? Apakah seperti orang yang di Romawi pada waktu itu? Rasulullah SAW berhenti sejenak. Nah, Rasulullah tidak langsung menjawab dengan pikirannya sendiri, maka turunlah wahyu. Wahyu itu adalah yang disebut dengan surat Al-Ikhlas. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad kepada orang-orang yang tanya tentang Tuhan tadi, tentang aku. Katakan kepada mereka, Kul wallahu ahad, Allah itu Esa. Sekaligus membantah kalau jumlah Tuhan di sekitar Ka'bah itu banyak. Ya, sekaligus membantah kalau Tuhan-Tuhan itu ada namanya seperti dewa. Ya, dewanya kan macam-macam. Ada dewa Shiva, ada dewa Wisnu, ada dewa dewa-dewi lah. Ada dewa 19 ya. Kalau zaman dulu itu kan banyak dewa-dewa ya. Itu membantah itu bahwa Tuhan kita, Tuhannya yang disebut oleh Allah adalah Kul. Katakan kepada mereka yang bertanya, Kul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Ini berarti ini ayat yang pertama itu menjelaskan bahwa Allah itu Esa. Berarti kalau ada 2 atau 3 itu dibantah oleh ayat ini. Terus yang ayat yang kedua, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah SWT, Allah itu tempat bergantung. Nah, kok bisa? Iya, mereka orang-orang Arab, orang-orang kafir Mekah pada waktu itu tergantungnya itu bukan kepada Allah, tapi tergantungnya pada benda-benda dan tergantungnya itu pada misalkan ya, orang Arab dulu itu kalau mau keluar, kalau mau berdagang, mereka itu punya burung. Nah, burung itu dipegang, kemudian dia itu keluar. Setelah keluar, burung itu diterbangkan. Kalau burung itu terbang ke kanan, berarti dia itu arahnya ke kanan. Kalau dia itu ke kiri, berarti arahnya ke kiri. Berarti saya harus kerja arahnya ke kiri. Nah, itu salah satu keyakinan orang. Mereka itu tergantung pada benda-benda. Ya, tergantung pada benda-benda.
Kalau zaman sekarang kira-kira lah. Kalau kita bikin rumah sesuai dengan feng shui, mau menghadap ke kanan. Nah, kalau kita misalkan rezekinya macet, ketik rek spasi, kira-kira begitulah. Ketik rek spasi. Jadi akhirnya tergantung ya, mau menikah itu misalkan ini bintang Gemini ketemu dengan Scorpio, oh ini nggak cocok. Oh kalau orang Jawa misalkan nggak boleh bikin rumah pada bulan Asyura, kalau mau menikahkan anaknya nggak boleh bulan Sofar. Nah itu ketergantungan pada benda-benda pada waktu-waktu. Ketika itu muncul, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allahus Samad, Allah itu tempat menggantungkan segala sesuatu. Rezeki macet, datang ke Gunung Kawi, enggak. Tapi apa? Menggantung kepada Allah, karena Allah itu Ar-Razzaq. Itu ajaran Rasulullah SAW. Kemudian lam yalid wa lam yulad, itu menegaskan bahwasanya pada waktu itu yang diyakini oleh orang Nasrani, ya Nasrani yang punya jenis Tuhan yang ada Bapa, ada Ma, ada itu dilihat dari ayat ini. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas bahwa Allah itu Hayyun Qayyum, Allah itu Ahad. Terus yang ayat keempat ini menegaskan juga bahwa Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Berarti Allah itu agung dan tidak ada selain Allah adalah makhluk, maka tidak mungkin makhluk itu setara dengan penciptanya. Dan ayat ini akhirnya menjadi agung dan menjadi mulia. Dan ulama kita mengajarkan sejak kecil kita itu sudah bisa membaca Qul huwallahu ahad. Sampai keterusan ayat yang lain nggak bisa dihafal, sampai surat ini menjadi terkenal sehingga apapun sholatnya Qul huwallahu ahad bacaannya. Karena betapa agungnya surat Al-Ikhlas ini. Sehingga ada seorang sahabat setiap sholat itu baca ini, dan ini saya ulang-ulang karena apa? Ingin mengingatkan bahwa sahabat ini adalah sahabat yang pertama kali mengulang-ulang baca kulhu, kemudian diprotes oleh para sahabat, lantas watur kepada Rasulullah SAW, ditanya kenapa kamu selalu baca kulhu ya Rasulullah, ayat ini emang hebat, aku mencintai ayat ini, aku mencintai surat ini karena di dalamnya Allah mensifati dirinya. Bagaimana Allah mensifati dirinya? Kan luar biasa. Mungkin ayat yang lain ya, mungkin ayat yang lain ketika surat Al-Baqarah Allah cerita tentang sapi, surat Ali Imran, tapi ini Allah mensifati dirinya. Menurut sahabat ini ayat yang paling top dibaca setiap waktu sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat yang lain. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kalau bahasa keren, kamu betul-betul keren. Saya barusan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas ini adalah surga tempatnya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu menjadikan engkau sebagai ahli surga. Nah ini membuat kita lebih tenang, berarti tidak harus hafal Quran bisa masuk surga ya. Nah, tapi yaitu landasannya kita cinta terhadap kulhu. Bagaimana cinta itu kita memaknainya, dan ini adalah konsep tauhid dalam Islam, yaitu termasuk dalam surat Al-Ikhlas. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya kita sudah mengerti bahwasanya kita tidak diperkenankan ada dalam benak kita yang mensifati Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan sifat-sifat yang tidak pantas, karena Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mukhalafatun lil hawadisi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Narti. Baik Ustadz, alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Kajian di pagi hari ini cukup lumayan berat ya Bapak Ibu, namun insya Allah kita senantiasa selalu belajar ya, memahami perlahan-lahan ya, insya Allah juga bisa dimengerti ya. Dan Bapak Ibu jamaah haji serta jamaah kajian kitab Ihya Ulumuddin itu materi sudah di share sama Mbak Cici ya. Terima kasih Mbak Cici yang sudah mensupport, dan mohon maaf tidak kita buka. Nah ini kita membacakan pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo silahkan. Berkenan di chat dulu ya. Berapa lama Ustadz untuk memberikan pertanyaan? Ya terserah. Oh terserah. Baik.
Ustadz, izin mengingat ini masih di bulan Rajab ya Ustadz, dan ada saya pernah membaca ini izin di luar tema Ustadz, bahwasanya kita nanti di Jumat terakhir ya di bulan Rajab itu kita ada sebuah ijazah gitu ya, yaitu membaca eh, Ahmad Rasulullah, kemudian Ahmad Rasulullah sama sebentar saya lupa itu apa ya Ustadz ya, Ahmadu Rasulullah dan Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali pada saat di hari Jumat terakhir gitu ya. Nah, boleh berkenan dibantu untuk lebih memberikan penjelasan secara detail Ustaz. Terima kasih ya. Yang jelas bulan Rajab itu bulan yang disucikan ya, bulan yang disakralkan. Termasuk bulan Rajab. Karena disucikan dan istimewa, maka kita memperbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan, orang yang sudah mapan hatinya, ya, sudah mapan imannya, itu tidak pernah membedakan ini bulan apa. Karena baginya itu setiap saat atau setiap nafas yang keluar adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kitab Al-Hikamnya sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala, baginya setiap nafas itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang lupa ini bulan Rajab atau bulan bulan Muharram, karena baginya itu adalah hubungan dengan Allah itu sangat sangat mesra, sangat indah. Ya. Makanya orang yang sudah rajin, ya orang yang mencintai sesuatu kadang lupa waktu. Ini hari apa? Oh ternyata nggak tahu beda ini hari Jumat, hari Sabtu. Karena baginya itu orang yang sudah jatuh cinta. Ya. Orang yang sudah jatuh cinta kepada kasihnya, lupa waktu, lupa tempat, lupa segala, karena apa? Yang dilihat adalah semua kasihnya sama. Nah, ini mungkin bagi orang-orang yang pemula ya. Jadi kalau bulan Rajab rajin ibadah, bulan yang lain itu males-malesan. Ya, bulan Rajab rajin berpikir baca sholawat, kemudian bulan yang lain, ya itu lumayan lah bagi orang-orang yang seperti kita, ya orang seperti kita, sehingga ada zikir petang, zikir pagi dan lain sebagainya, itu dalam rangka memberikan kemudahan bagi orang-orang tertentu yang belum makan, karena memang kita belum terlalu makan, sehingga kalau ingin baca, ya baca Ahmad Rasulullah yang tadi saya sampaikan, itu juga bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi jangan kemudian angin-anginan kalau zikir kepada Allah. Ya angin-anginan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angin-anginan tahajudnya. Ini kalau pusing nggak ada masalah, rajin tahajud. Begitu rezeki lancar lupa, gitu. Itu umumnya manusia seperti itu. Betul. Makanya kadang itu bisa kita lihat kalau ada orang nggak pernah ke masjid, orang rajin di masjid, ini kita curigai. Jangan-jangan ingin utangnya itu terbayar, makanya dia kayaknya rajin. Masya Allah. Utangnya lunas. Nah, Kali. Ya gitu. Jadi kita mencoba ya, dan kita harus berlatih. Ya. Nah, yang seperti ini kan perlu berlatih. Nah, kalau kita bisa berlatih, insya Allah kita suatu saat akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya, memang berat. Kalau misalkan kita mensifati yang seperti itu, bulan ini hebat, bulan ini mulia, ya memang seperti itu. Tapi jangan sampai kita hanya fokus pada bulan tertentu saja beribadah rajin itu. Kalau bisa itu ya seperti saya sampaikan, namanya tahajud ya istiqomah misalkan. Ya kalau bisa, kalau setiap hari 2 rakaat ya 2 rakaat. Sampai kapan? Ya kita punya komitmen sampai mati. Nah, jangan kemudian, wah ini mumpung hari Jumat kita tahajud. Nah itu berarti masih amatir ya, kata anak-anak sekarang itu masih amatir. Kita ini mumpung hari Jumat, ini mumpung Ramadan, kita banyak Quran. Memang kalau nggak Ramadan nggak baca Quran. Nah gitu, akhirnya kan logikanya gitu. Sehingga dalam kondisi apapun kita itu tetap istiqomah. Ya, istiqomah itu dalam kondisi apapun itu kita tetap istiqomah. Baca Quran ya tiap hari. Jangan menunggu Ramadan. Ya. Cuma kalau bulan Ramadan itu lebih ditingkatkan karena memang Rasulullah SAW
Demikian. Sehingga semuanya itu akhirnya ada landasannya. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya. Dan ini ada terkaitan ini Ustadz, ada pertanyaan Japri nih. Tidak ada kaitannya kajian di pagi hari ini, namun saya rasa ada ya kaitannya karena habluminallahnya untuk memperbaiki habluminallahnya. Nah, terkait dengan sholat tahajud nih Ustadz. Karena tadi juga menyinggung tentang sholat tahajud yang menjapri ke saya demikian. Bun, bagaimana kalau kita sholat tahajud yang mana apakah sebaiknya kita melakukan sebelum sholat tahajud itu dengan sholat taubat, kemudian sholat tahajud, kemudian baru sholat hajat, baru sholat witir kalau memang ini ya belum witir. Atau demikian atau cukup langsung sholat taubat dan sholat tahajud sudah cukup. Bagaimana Ustadz? Rentetannya, urutannya. Terima kasih. Kemute Ustadz. Nah, terima kasih. Terkunci tadi. Begini, kalau kita ingin melaksanakan sholat, ya, kalau waktu sholat yang paling bagus untuk malam adalah tahajud. Wa minal laili ya fatahajjat fasjud lahu, ya fasjud. Kalau kita pada malam hari yang dianjurkan, yang dicontohkan itu adalah fatahajjat, maka bertahajudlah. Arti dari tahajud itu adalah sholat setelah bangun tidur. Artinya apa? Ya, artinya kalau kita melaksanakan sholat tahajud, salah satu syaratnya yaitu tertidur terlebih dahulu. Walaupun tidurnya itu hanya sleep, itu sudah dikatakan tidur. Nanti kan ada orang bertanya, gimana ukurannya tidur? Ya, betul sudah tidur sejenak. Kenapa sholat tahajud itu hebat dan luar biasa? Karena sholat dikerjakan setelah orang itu nyenyak di dalam tidurnya, sehingga itu diapresiasi banget. Nah, gitu, kira-kira begitu. Kalau orang bangun tidur, lelah, capek, kemudian sholat dan bangun, itu kan keren. Keren yang seperti itu. Nah, itu kalau kemudian sholat tahajud itu bisa diakhiri dengan witir. Ij'alu akhir sholatikum witran. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11, dan bisa paling pol itu 11. Ya, paling pol itu 11. Witir itu bisa ditaruh di belakang, bisa taruh di depan. Berarti pingin sholat witir di depan, berarti habis sholat isya sholat witir. Nah, kalau sholat tobat itu bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, bisa habis sholat zuhur, bisa habis maghrib, ya. Yang penting di luar waktu yang dilarang. Kapan waktu yang dilarang itu? Waktu sholat yang dilarang adalah habis sholat subuh dan habis sholat asar. Selain itu silakan. Tapi kalau malam itu kalau bisa itu tahajud dan witir. Tapi ya boleh juga misalkan kekurangan ini waktu kayaknya ini longgar banget misalkan habis sholat tahajud kok masih ada waktu, tambah lagi sholat sholat taubat, kok masih ada waktu, tambah lagi sholat yang lain, itu boleh. Yang penting jangan sholat duha di tengah malam. Baik Ustadz, alhamdulillah sudah dimengerti ya Bapak Bun. Alhamdulillah. Jadi lebih diutamakan kita sholat tahajudnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu, untuk karena kita kan niatnya adalah sholat tahajud ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan di dalam Zoom yaitu terkait dengan tentang bagaimana hubungannya dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Mohon penjelasannya Ustadz. Monggo Ustadz langsung dijawab. Itu uluhiyah ya, uluhiyah. Uluhiyah itu menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokusnya yaitu
bukan karena apa-apa. Ya, itu fokusnya itu ilahi, ya, ilahun wahidun. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tauhid uluhiyah itu adalah menuhankan Allah Subhanahu wa taala, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi uluhiyah ya. Jadi kalau kita ibadah jangan sampai ada unsur-unsur karena yang lain, karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang satu, Allah yang berkuasa, itu ilah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah ini adalah Tuhan itu pemilik alam semesta. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang Rabbus samawati wal ard, Allah yang memiliki langit dan bumi. Kita harus punya keyakinan bahwa pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain Allah itu adalah makhluk, bukan pemilik, bukan pencipta. Ya, demikian. Oke, baik Ustadz. Ini satu lagi Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih sudah penjelasannya Ustadz terkait dengan pertanyaan Pak Bambang. Dan yang berikutnya masih ada di Zoom ini tentang materi di luar wanita sholat isra di rumah tapi sempat tertidur sebentar dalam keadaan duduk saat sedang mendengarkan kajian. Bagaimana nih Ustadz apakah itu sudah menjadikan sahnya sholat atau bagaimana Bunda pertanyaannya ini? Oke, gini. Gitu. Nah, yang membatalkan sholat itu termasuk keluar angin. Nah, dalam kondisi duduk yang seperti bersila itu walaupun tertidur itu tidak dikatakan batal karena logikanya kalau tertidur dalam keadaan duduk itu pasti pantatnya itu akan mengunci ya sehingga tidak akan keluar angin, dan itu menurut ulama fikih demikian, sehingga para hadirin para hadirin yang ikut pengajian di masjid dan juga ikut sholat Jumat di masjid ya, itu biasanya separuh di masjid itu kan tidur. Jadi kalau pengen tidur nyenyak maka berangkatlah ke masjid. Makanya doa menuntut ilmu di masjid sama doa tidur itu sama. Ayo kita bersama-sama doa apa? Doa menuntut ilmu apa? Bismika Allahumma bismika. Loh kok sama? Iya, biasanya langsung duduk, langsung selesai itu tertidur. Baik. Kecuali menyandar ya, duduknya menyandar itu atau tidur-tiduran itu membatalkan. Kalau duduk rapi bersila itu insya Allah tidak membatalkan. Ya, jadi ini ya banyak dilakukan oleh ini ya para anak-anak santri ya. Kalau udah jam 3 bangun sholat ini sambil bersila di depan yainya sambil ada yang tidur. Nah itu boleh langsung melakukan sholat ya Ustadz ya. Boleh. Kecuali mereka bersandar ya dengan tidur. Waduh, apalagi kalau ngechat. Wah, keren banget itu. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Bunda Mbak Salti ketawa. Pak Ustadz, izin bertanya, kalau sudah tidur bangun jam 12 malam, apakah bisa langsung sholat tahajud? Nah, langsung singkat Ustadz. Boleh langsung sholat tahajud sampai subuh nggak apa-apa. Itu pernah saya sampaikan. Ya? Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sholat itu nggak banyak. Ini perlu ditiru. Ya, perlu ditiru. 1 rakaat tapi sampai subuh. Sholat witir. Sholat witirnya itu 1 rakaat tapi sampai subuh. Ya. Nanti suatu saat kalau Bapak Ibu sudah wusul itu sudah mencapai derajat nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sholat itu betah. Padahal itu tidak diniati tidak disengaja. Karena nyamannya itu. Kalau misalkan disengaja nanti saya mau sholat 30 rakaat, nanti mau itu masih ada masih ada perencanaan. Kalau sudah nyaman dengan Tuhan itu biasanya tidak bisa menghentikan. Sholat tahajud jam 12, 2 rakaat selesai, ingin nambah lagi, kok enak nambah lagi. Tiba-tiba kok sudah subuh, itu biasanya makamnya sudah tinggi ya. Kalau kita itu 12 itu kan sudah tersiksa. 12 begitu banyaknya ini. Nggak subuh-subuh lagi. Jadi sholat tahajud itu menunggu subuh daripada itu. Tapi kalau kita latih nanti suatu saat bisa. Dalam seumur hidup itu pernah 1 kali 2 kali. Ada itu seorang kiai itu sholat itu sampai 200 rakaat.
sholat lagi, sholat lagi, nggak terasa tiba-tiba subuh. Ya karena mereka itu bahasa kita dalam kitab Al-Hikam itu usul. Jadi hati itu nyambung dengan Tuhan. Masya Kalau Allah. kita kan masih belum ya, makanya ada Nyambung training. kemana-mana. Ustadz kalau misalnya lebih perbanyak kalau boleh ini ya, apakah apakah lebih banyak sholatnya atau lebih banyak zikirnya Ustadz? Saya kok lebih kalau seandainya bisa ini gitu ya, mungkin sholatnya ada yang dibatasi, ada cuma 4 rakaat gitu ya sholat tahajud, tapi zikirnya lama gitu. Semuanya ijazah yang diberikan oleh gurunya dilakukan gitu. Gimana Ustadz? Kalau untuk kita itu saya pernah baca dalam kitab fikih itu fikih fikus sholat. Sholat sendiri itu yang paling bagus bacaannya lebih banyak atau sujudnya lebih lama. Nah, kalau keduanya itu punya argumentasi ya. Pertama argumentasi ada yang mengatakan kalau bisa sujudnya lebih lama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan as-sajdatu al-wahidatu khairu minad dunya wa ma fiha. Satu sujud nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Berarti lama dalam bersujud itu keren lah bahasa sekarang. Tapi ada juga setiap ayat yang kita baca itu satu huruf nilainya itu 10. Bayangkan kalau kita sholat hanya 2 rakaat hatam Al-Quran itu kan kita mendapatkan pahala yang banyak. Tapi itu argumentasi ya, argumentasi antara para ulama berbeda pendapat dan kita tinggal memilih saja kita kuat sujudnya atau kuat berdirinya. Mungkin kalau sudah tua itu mungkin ini kuat rukuknya sambil istirahat dan itu kan. Nah, kalau masih muda kuat berdirinya karena banyak yang dibaca. Itu pun kalau hafal ya banyak surat. Kalau nggak hafal ya cukup kulhu tapi sujudnya diperpanjang. Itulah dua-duanya itu punya argumentasi ya. Nah, kemudian, setelah kita tahu ya makna lama rukuk, sujud dan rukuk atau berdirinya masing-masing punya argumentasi. Kemudian setelah selesai ya tentu saja kita berzikir. Nah kalau kita korelasikan sujud yang kita gunakan, sholat kita gunakan, tempat sholat dan tempat sujud itu telah akan menjadi saksi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Bumi yang pernah kita sujudin nanti mengatakan, ya Allah, dia pernah bersujud kepadaku dan aku akan menjadi saksinya adalah di akhirat. Nah, kalau zikir, ya di dalam sholat itu ada banyak zikir. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sehingga saya sendiri paling ya sholat hanya 12 rakaat kalau malam sholat tahajud ditambah witir 1 atau 3, setelah itu zikir-zikir ya sampai subuh ya. Ya seperti itu dan saya diajari kiai saya juga seperti itu. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Baik Ustadz, kita berikan masih ada 2 menit. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, kita berikan waktu 2 menit ini ya. Karena jam 7 kita insya Allah akan bergabung dengan Bapak Muhammad Solihin terkait dengan informasi tentang haji ya. Yang mana yang mana nanti Bapak Muhammad Solihin akan menyampaikan tentang tema jemaah reguler lunas tunda 2020 tidak lagi dibebankan pelunasan. Nah, ini kabar gembira dari Kementerian Agama ya yang sudah mendapatkan seatnya di tahun 2020 dan sudah melakukan pelunasan, maka tidak ada penambahan biaya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustadz, saya persilahkan. Nah, udah tinggal 1 menit nih pertanyaannya. Sekali yang ada di Zoom sudah, yang ada di chat sudah terjawab semuanya ya, Bapak Ibu. Ketinggalan sholat berjamaah. Oh, ini masih ada 1 lagi nih, Bunda Lilis. Ya, langsung dijawab dengan singkat, Pak Ustadz. Kalau ketinggalan sholat berjamaah, imam lagi baca surat, makmum belum baca Fatihah, bagaimana hukumnya, Ustadz? Ini pertanyaan Mas Buker. Mas Buker. Para Mas Buker. Jadi kalau kita tertinggal, misalkan kita begitu ke masjid, imamnya itu sudah baca surat ya, kita baca saja Al-Fatihah. Karena madhab Syafi'i itu kita sholat, ya, kalau berjamaah itu
punya kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah.